Agar kamu bagaimana? Ayo baca, agar kamu bagaimana? Mengerti. Mengerti apa? Pengharapan. Pengharapan apa? Yang terkandung di dalam apanya? Panggilannya. Stop sampai sini dulu. Saudara dan saya percaya nggak kalau kita ini dipanggil? Karena bukan kita yang memilih Tuhan toh, kita dipanggil. Nah, di dalam panggilan ini terdapat apa? Ini yang hebat. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi siapa? Orang-orang kudus itu siapa? Gereja. Jadi gereja itu punya pengharapan, kemuliaan yang begitu kaya. Nah, saya harap dalam nama Yesus, begitu dengar kata kaya jangan bilang duit, awas dalam nama Yesus. Kata kaya jangan diartikan materi sama sekali. Kalau khotbahnya 10-10 ya Pak, hidup berkelimpahan, pasti itu duit. Tidak. Teliti baik-baik maupun dari bahasa aslinya maupun dari konteks pembicaraannya. Tuhan Yesus tidak bicara soal kekayaan materi, kata kelimpahan itu sama sekali tidak dengan teologi kemakmuran yang merusak Alkitab ini. Karena apa-apa diartikan uang dan materi. Bertobat. Saya katakan keluarlah saudara dari gereja yang dari minggu ke minggu khotbahnya uang terus. Keluar. Karena saudara sedang dirampok oleh pendeta ini. Maaf, jangan tersinggung saya berkata. Serius saya berkata. Senin sampai Sabtu kita sudah capek urusan duit. Minggu mau istirahat ketemu duit lagi. Betul nggak saya bicarain? Keluar dari gereja itu. Sudah waktunya praktek sihir dalam gereja dihancurkan. Banyak pendeta menggunakan sihir bagi jemaat untuk minta uangnya. Apalagi yang suka ngancam pakai perpuluhan. Malaikat 3 itu sangat ngawur. Kita harus sadar itu. Ketika gereja bicara uang terus, lupa akan tugas gereja yang sesungguhnya. Kalau gereja uangnya banyak, tapi dibagikan untuk memberkati banyak orang, bukan untuk merenovasi gedungnya tiap bulan diganti terus. Betul tidak, saudara? Untuk apa? Itu sebuah kejahatan. Saya lanjutkan. Jadi di dalam panggilannya atas kita, itu ada kemuliaan yang kaya kemuliaan yang ditentukannya bagi gereja. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Yang bagaimana? Yang percaya. Nah, kata ini pun disalahgunakan. Kalau kita memiliki kuasa yang hebat karena kita percaya kepada Dia sesuai dengan kekuatan kuasanya, ada tujuan. Bukan kita pakai untuk diri sendiri saja. Ada tujuannya. Yesus Tuhan memberikan kuasa yang tak terbatas kepada gerejanya. Untuk apa? Nah, kita akan temukan kebenaran itu pada hari ini. Saya tinggalkan dulu ayat 19, saya lanjut ayat 20. Yaitu kuasa yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Roh Kudus tolong supaya kami mengerti ini dengan hikmat dalam nama Yesus. Ayat 20 kita harus berhati-hati mengertinya. Saya ajak saudara berpikir begini. Ketika Papa menyembuhkan orang buta yang gak punya biji mata sampai punya biji mata, itu pakai kuasa, pakai kekuatan tidak? Jelas kita semua tahu. Ketika mereka semalam-malaman mengaduk-aduk danau itu, nggak dapat ikan, atau tiang hari ada perintah tangkap, lalu ada ikan begitu banyak, dia memakai kuasa untuk panggil ikan-ikan itu dan semuanya itu. Nah, waktu Yesus dibangkitkan, dengarkan, dari seluruh kuasa yang pernah Papa kita pakai, termasuk kuasa menciptakan langit dan bumi dan isinya, kuasa menciptakan matahari, bulan, bintang dan semuanya itu pakai kuasa, saudara. Tapi ayat ini menunjukkan satu-satunya hal yang menyebabkan seluruh kuasa yang Dia punya pakai sekaligus, itu hanya ketika membangkitkan Yesus. Bayangkan betapa dahsyatnya. Maka itu ketika setan menipu gereja untuk memuliakan Natal lebih daripada Paskah, itu penipuan besar-besaran. Saya ulangi lagi, ketika setan beribu-ribu tahun menipu gereja,
memuliakan, membesar-besarkan Natal daripada kebangkitan. Akhirnya kuasa itu hilang. Maka itu jangan ngerayakan Natal karena nggak pernah disuruh di Alkitab. Maka itu mengapa Papa tidak pernah menulis detail tanggal berapa Yesus itu lahir? Karena tidak penting. Maka itu kalau ada hamba Tuhan hobinya ngerayakan ulang tahun, saya nggak setuju, maaf hamba Tuhan. Karena Alkitab tidak ngajar kita ngerayakan ulang tahun. Walaupun alasan bersyukur, tapi alasannya pasti minta kado. Berhenti. Jangan. Saya menganut paham Pendeta Yusuf BS. Pendeta Yusuf sangat menentang orang kesenangan ulang tahun. Dalam suatu kali khotbahnya tahun 78 yang lalu saya dengar itu, di Alkitab yang merayakan ulang tahun hanya raja-raja kafir. Orang benar tidak pernah merayakan ulang tahun. Dan memang gak ada ceritanya di Alkitab. Maka itu gereja harus mengakui, gereja itu lebih banyak melakukan yang gak ditulis oleh Alkitab. Sangat banyak yang kita lakukan itu gak ada di Alkitab. Justru Paskah itu kita muliakan. Karena itu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Nah, ketika Yesus disimpan dalam kubur, itu menggunakan kekuatan berlapis-lapis. Kalau kita lihat pintu kubur, ada meterai kerajaan Roma. Betul? Itu sebuah kekuatan. Lalu batu penutup kubur segede itu kekuatan lagi. Lalu di dalamnya seluruh neraka menahan mayat Yesus. Maka itu ayat 20 ini saudara, yang dikerjakan Bapa kepada gerejanya itu setara dengan kekuatan yang dia pakai untuk membangkitkan Yesus Tuhan kita. Saya tanya begini, pertanyaan, kira-kira berapa persen dari kuasa itu yang kita pakai sampai hari ini? Jawab. Ngerti pertanyaan ini? Percaya? 0,0,0002% saja kita belum pakai. Betul tidak, saudara? Nah, dari ayat 20 ini kita tahu ini yang menyebabkan setan bebas sebebas-bebasnya bekerja di dunia. Sebab polisinya goblok semua. Dan polisinya adalah kita. Mereka tahu kita memiliki otoritas sehebat yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Yesus. Setan tahu. Maka itu dia hancurkan kita dulu sebelum kita menghancurkan mereka. Dengan cara apa? Mereka menghancurkan kita dulu. Kita lihat yang dikerjakannya di dalam Kristus yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan bagaimana 20? Mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari satu segala siapa pemerintahan iblis, dan dari segala apa lagi penguasa iblis, dan dari apa lagi kekuasaan setan dan manusia, dan dari apa lagi jauh lebih tinggi dari semua kerajaan, dan apalagi tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saya stop sampai ayat kalimat ini. Penguasa, pemerintah, saya ulangi, saya nggak hafal. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Saya nggak usah sebut, kita semua tahu. Tapi saya mau sebutkan kalimat berikut. Dan Yesus didudukkan oleh Bapa jauh lebih tinggi dari setiap nama yang bisa disebut. Nah, ayat ini akan membuka mata kita supaya mata hati kita jadi terang. Tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saya tanya kepada saudara, diabetes itu nama atau bukan? Coba jawab. Nama. Kanker itu nama atau bukan? Gagal ginjal itu nama atau bukan? Depresi, stres, narkoba, pornografi, teror, intimidasi. Pokoknya gini, tiap-tiap nama yang bisa disebut. Nah, untuk memudahkan, Panu juga nama. Ngerti maksud ini? Panu, ngerti? Ngerti nggak maksud saya berkata ini? Nah, jadi kalau saudara tahu ada apa saja yang punya nama di bumi, kembalikan ke ayat ini. Sehebat apapun nama itu, semua sudah tunduk di bawah kemuliaan dan kekuasaan Yesus Tuhan kita. Dan ini ayat, perhatikan tensesnya. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, tensesnya ini, ya lagi sekali, ayat yang ke 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap yang disebut. Ini sudah lewat, betul, past tense, karena ini terjadi waktu Yesus bangkit, betul. Tapi kenyataannya justru kita yang diinjak-injak oleh nama-nama itu.
Gereja temukan orbit masing-masing, peredaran kita masing-masing. Lalu peranglah dari orbitnya. Jangan ganggu orbit orang lain. Ada kesatuan, keharmonisan, bukan keseragaman. Tahu bagiannya, ayo. Ini yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Mari saudara, kita memerangi. Saya memerangi kebodohan di negeri ini dengan mendidik banyak orang untuk mereka bisa jadi pintar. Itu yang Tuhan mau atas hidup saya. Nah, saya tidak tahu orbit saudara di mana. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita semua.